Dalam sejarah kuno Jepang, ada sebuah kota yang dipercaya akan kedatangan iblis setiap 50 tahun sekali. Iblis itu akan merasuki satu orang, memaksanya melakukan pembantaian besar-besaran, menciptakan teror mengerikan yang membuat seluruh kota diliputi ketakutan. Hanya segelintir orang saja yang mengetahui sejarah kelam ini, dan hanya mereka yang bernyali besar yang mungkin berani menghentikannya. Latar cerita ini berada di sebuah kota di Jepang bernama kota Shoujo. Kisah dimulai dengan kediaman seorang bos Yakuza yang baru saja menerima kabar tidak menyenangkan tentang salah satu mitra bisnisnya yang lebih memilih memakai jasa orang lain sebagai pelindung. Alih-alih marah langsung pada mitra itu, sang bos melampiaskan kekesalannya dengan memanggil salah satu anak buahnya ke depan. Di saat yang bersamaan, seorang misterius di luar sana mulai menumbangkan satu persatu penjaga, disusul oleh percikan darah yang terlihat jelas dari jendela atas. Begitu menyadari adanya ancaman, sang bos langsung dibawa keluar untuk diamankan. Dan saat itulah kita diperkenalkan pada Sakata, seorang pembunuh bayaran yang dijuluki legendaris iblis kota Shoujo. Sakata dikenal sebagai solo fighter yang selalu bekerja sendirian dan tidak pernah gagal menjalankan sebuah misi. Seperti seorang ahli investasi properti yang selalu memastikan keuntungannya aman dari fluktuasi pasar global. Setelah menumbangkan para anak buah, kini Sakata harus berhadapan dengan pengawal pribadi sang bos. Pria bertubuh besar, berotot, dan cukup mahir bertarung. Namun fisik dan keterampilannya masih belum cukup untuk menandingi Sakata, yang kecepatan dan instingnya diasah layaknya sistem keamanan data digital berlapis milik perusahaan bisnis online multinasional. Duel sengit pun tak terhindarkan, dan nasib kota Shoujo mungkin akan berubah selamanya. Setelah berhasil melumpuhkan sang pengawal, Sakata perlahan melangkah naik ke kamar sang bos. Wajah yang sebelumnya terlihat sangar dan penuh percaya diri, kini memudar saat matanya bertemu dengan sosok yang jauh lebih mengerikan darinya. Dengan golok tajam buatan Agar Blade, Sakata menuntaskan misinya. Dan saat itulah kita diperkenalkan pada Akira, sahabat Sakata sekaligus agen yang selalu memberinya pekerjaan. Ternyata, ini adalah misi terakhir Sakata sebelum pensiun. Ia telah memiliki keluarga kecil dan ingin fokus pada kehidupan barunya. Sebuah kehidupan yang damai, jauh dari pertumpahan darah, layaknya orang yang mengalihkan fokusnya dari medan perang ke investasi properti atau bisnis online demi masa depan. Setibanya di rumah, ia disambut hangat oleh putri kecilnya yang menggemaskan dan sang istri yang memeluknya erat. Semua terasa normal, semua terasa sempurna. Namun, ketika Sakata baru selesai mandi dan hendak menemui keluarganya, beberapa pria bertopeng menyeramkan tiba-tiba menerobos masuk. Sempat melakukan perlawanan, Sakata akhirnya tak berdaya ketika keluarganya ikut dilibatkan. Sang pemimpin yang dipanggil Master dan mengenakan topeng iblis bertanduk berdiri di depannya. Dengan suara tenang namun menusuk, ia berterima kasih pada Sakata atas jasanya membasmi semua kelompok Yakuza di kota ini. Semua ancaman sudah lenyap, semua ormas sudah punah, dan kota Shoujo kini aman. Seperti sistem keamanan data digital yang tak bisa ditembus. Tapi, masih ada satu ancaman yang tersisa. Ancaman itu adalah Sakata sendiri. Dan itulah alasan mereka datang malam ini untuk mengakhiri hidupnya demi kedamaian kota Shoujo. Dan ya, mereka menghabisi nyawa istri dan anak Sakata yang sebenarnya tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Namun, karena sudah terlanjur menjadi saksi mata, mereka terpaksa membunuhnya. Dengan fakta bahwa Sakata sudah tidak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya, ia berjanji suatu hari nanti dirinya akan datang dan membantai mereka semua satu persatu. Namun untuk saat ini, Sakata benar-benar tidak berdaya dan langsung ditembak tepat di kepala. 12 tahun kemudian, secara mengejutkan, Sakata ternyata masih hidup. Tembakan yang ia terima pada malam itu
memang tidak sampai merenggut nyawanya. Namun Sakata harus mengalami kelumpuhan seumur hidup akibat peluru yang menyerempet saraf-saraf kecil di otaknya. Orang yang paling berkontribusi besar pada kelangsungan hidup Sakata tentu saja adalah Akira, yang pada malam itu datang tepat waktu dan langsung melarikannya ke rumah sakit. Bahkan setelah 12 tahun berlalu, tanpa mendapatkan apa-apa, Akira masih setia mengurus Sakata dan memberinya sebuah tempat tinggal sederhana lengkap dengan seorang pengasuh yang akan merawatnya setiap hari. Sejenak kita tinggalkan dulu Sakata dan beralih ke acara konferensi pers yang memperlihatkan sang bapak wali kota bernama Sunohara. Sudah 12 tahun sejak ia memimpin kota Shinjo menjadi kota yang nyaman, aman, dan lebih baik. Kini, ia sedang membangun sebuah resort mewah pariwisata yang di dalamnya ada berbagai fasilitas hiburan seperti bioskop, restoran, kasino, tempat pijat, karaoke, warnet, warung makan, servis ponsel, tempat menyeduh kopi, dan lain sebagainya. Katanya, pembangunan itu dilakukan demi meningkatkan perekonomian kota Shinjo, demi kebaikan bersama. Namun, di tengah sesi tanya-jawab, seorang jurnalis dengan nada tinggi mengajukan pertanyaan tentang banyaknya kasus orang hilang selama masa kepemimpinan Sunohara. Sunohara tampak panik, bahkan sedikit kebingungan saat menjawab. Lalu, dengan nada meninggi, ia balik bertanya, "Mana buktinya?" Moderator pun terpaksa menghentikan sesi tanya-jawab tersebut. Ternyata, data yang dimiliki sang jurnalis berasal dari mantan anggota kelompok tertentu yang dibayar untuk memberikan informasi rahasia. Intinya, Sunohara, sang bapak wali kota, tidak sebaik yang masyarakat kira. Banyak hal mengerikan yang tidak diketahui orang banyak. Hal itu membuat sang jurnalis semakin tak sabar untuk mengungkap semuanya. Hingga akhirnya, muncullah seorang pria bertopeng merah, memecahkan kaca mobil, dan berlari mengejar sang jurnalis. Tak lama kemudian, jurnalis itu tewas. Lalu muncul pria lain, mengenakan topeng kakek tua, meminta mantan anggota itu berlutut dan memaksanya untuk menyerahkan senjata. Sejak saat itu, rahasia besar tentang Sunohara kembali terkubur. Di sisi lain, Sakata sedang diajak berjalan-jalan malam oleh pengasuhnya. Tiba-tiba, seorang pria menusuknya dari belakang. Dan ternyata, itu adalah sang pengawal yang di awal cerita tangannya telah tertebas. Menyadari Sakata sudah lumpuh dan tidak bisa mengingat apa-apa, membuat sang pengawal mengurungkan niat untuk membalas dendam. Ia membiarkan Sakata tergeletak begitu saja. Sakata pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan dijaga oleh 2 orang polisi untuk melindunginya dari kemungkinan penyerangan lagi. Di sanalah seorang kapten polisi yang cukup tersohor di kota Shinjo memberikan selembar uang kepada kedua penjaga agar mereka ngopi di luar, supaya ia bisa leluasa masuk dan melihat Sakata dari jarak dekat. Setelah memastikan bahwa itu memang benar adalah Sakata, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika si kapten polisi ini adalah salah satu dari beberapa orang yang pernah mendatangi rumah Sakata 12 tahun yang lalu. Ia adalah sosok yang memakai topeng kakek tua dan menjadi pelaku pembunuhan terhadap mantan anggota kelompok berbahaya. Menyadari ada salah satu tersangka yang pernah membunuh anak dan istrinya, Sakata pun seketika bisa menggerakkan mata dan jarinya. Dan inilah yang terjadi. Tak lama, muncullah 2 petugas yang sempat terkejut melihat sang kapten mengenakan topeng. Saat mereka mengembalikan Sakata ke atas ranjang, sang kapten tiba-tiba mengambil pistol milik salah satu penjaga. Dan ya, salah satu dari mereka ternyata masih kelompokan sang kapten. Sedangkan yang menjadi korban barusan adalah polisi jujur yang berpotensi membahayakan karirnya. Seorang dokter yang tak sengaja melihat dari luar
pun langsung ditarik masuk ke dalam. Anda semua sudah pasti tahu seperti apa nasibnya. Dan ya, Sakata kembali bangkit dan menyerang saat mereka berdua sedang lengah. Saat ini, kondisi tenaga Sakata sudah mulai pulih sekitar 60%. Dan lihat apa yang bisa ia lakukan dengan 60% itu. Menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya, seperti selang infus, Sakata mencoba menghentikan sang kapten dengan cara mencekik. Gagal dengan selang, Sakata pun mengambil tiang penyangga. Dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi salah satu pelaku yang terlibat dalam tragedi keluarganya, Sakata yang masih terhuyung-huyung berjalan keluar ruangan. Tepat saat itu, Akira datang menjemput. Sejenak kita tinggalkan Sakata dan beralih ke sebuah pabrik tersembunyi milik sang master. Pabrik itu dikelola oleh seorang pengelola yang mengenakan topeng iblis bertanduk satu. Baru saja ia mendapat kabar tentang Sakata yang masih hidup dan mungkin akan datang untuk menuntut balas. Sang master pun menghubungi anak buahnya yang lain, yaitu si Srigala, yang menjabat sebagai koordinator penyeleksi barang baru yang didatangkan dari luar kota. Si Srigala juga diperingatkan akan kedatangan Sakata. Dengan penuh percaya diri saat hendak mencoba salah satu barang, ia mengatakan jika ia akan menemui Sakata terlebih dahulu. Dan Anda mungkin akan terkejut ketika mengetahui bahwa ia juga menghubungi salah satu orang kepercayaannya yang lain, yaitu Akira. Ternyata, peristiwa tragis 12 tahun lalu yang merenggut keluarga Sakata melibatkan Akira. Ia dibayar untuk mengungkap seluruh informasi dan identitas asli Sakata. Semua bantuan yang ia berikan selama ini hanyalah penyesalan atas kehilangan istri dan anak Sakata. Setelah melepaskan tembakan dari belakang, Akira dan asistennya membawa tubuh Sakata ke pabrik milik pengelola, sesuai perintah sang master. Di sana, setelah memastikan keasliannya, tubuh Sakata diletakkan di atas mesin konveyor untuk dihancurkan bersama tumpukan sampah. Namun, Sakata masih hidup. Ia bangkit untuk menuntut balas terhadap sang pengelola. Semua ini berkat bantuan Akira yang akhirnya berpihak pada sahabat lamanya. Tapi, sang pengelola yang terus memantau CCTV segera menghubungi penjaga gerbang dan memerintahkan untuk menghentikan Akira serta asistennya. Sementara itu, Sakata mulai mengalahkan semua penjaga pabrik dengan cepat, tanpa basa-basi. Selesai mengamankan seluruh area, ia menuju ruangan tempat pengelola biasa berada. Namun, ternyata pengelola sudah berada di luar sambil memegang ponsel. Ponsel itu digunakan untuk memicu ledakan besar. Dan setelah yakin Sakata tidak selamat, sang pengelola langsung melapor kepada sang master. Tak lama kemudian muncullah Sakata berselimutkan kain tebal yang melindunginya dari asap dan kobaran api. Lalu Akira muncul dan menabrak sang pengelola hingga pingsan. Dalam kondisi terluka parah,
pengelola itu akhirnya mengakui keterlibatannya dalam tragedi yang merenggut keluarga Sakata. Tanpa ragu, Sakata pun mengakhiri nyawanya sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya. Berlokasi di dalam kapal tua, Sakata menginterogasi sang pengelola tentang siapa saja anggota komplotannya. Tiba-tiba, ponsel berdering. Panggilan itu berasal dari sang master. Mendengar ancaman Sakata yang bertekad menuntut balas kepada semua yang terlibat, sang master balik mengancam dengan mengungkap bahwa anak kandung Sakata ternyata masih hidup. Selama 12 tahun ini, ia dirawat oleh seseorang yang dijuluki si Serigala. Namun orang itu hanya berpura-pura menjadi ayahnya sambil menyimpan niat tersembunyi. Tanpa ragu, Sakata pun mengakhiri nyawanya sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya. Berlokasi di dalam kapal tua, Sakata menginterogasi sang pengelola tentang siapa saja anggota komplotannya. Tiba-tiba ponsel berdering. Panggilan itu berasal dari sang master. Mendengar ancaman Sakata yang bertekad menuntut balas kepada semua yang terlibat, sang master balik mengancam dengan mengungkap bahwa anak kandung Sakata ternyata masih hidup. Selama 12 tahun ini, ia dirawat oleh seseorang yang dijuluki si Serigala. Namun orang itu hanya berpura-pura menjadi ayahnya sambil menyimpan niat tersembunyi. Kejutan belum berakhir, sang master ternyata adalah wali kota Sunohara yang terhormat, sosok dengan rahasia kelam di balik citra baiknya di hadapan publik. Selesai dengan sang pengelola yang tewas dibukuli, kita melihat sosok Ryo, putri kandung Sakata. Dulu ia hanyalah gadis kecil, kini tumbuh menjadi remaja. Si Serigala tetap berpura-pura peduli dan merawatnya, padahal menyimpan rencana jahat yang menunggu waktu. Ryo sendiri gemar memanah dan sudah memenangkan berbagai kejuaraan di tingkat kabupaten. Sementara itu Sakata mendatangi kawan lamanya, seorang informan, untuk mencari tahu di mana alamat si Serigala berada. Tanpa membuang waktu, Sakata langsung mendatangi kediaman si Serigala. Di sana, ia menemukan foto-foto masa kecil hingga remaja putri tercintanya. Tepat saat si Serigala tiba, kemarahan Sakata pun memuncak. Ia langsung menghampiri dan menghajarnya dengan penuh amarah. Namun, tepat pada saat itu, Ryo sudah bersiap menarik busur dan melepaskan anak panah. Ia melakukan itu demi melindungi si Serigala yang ia anggap sebagai ayah kandungnya. Meskipun Sakata hanya terdiam, menatap mata putrinya dengan sangat dalam, Ryo tetap melepaskan anak panah itu. Panah tersebut menancap di bahu Sakata. Tak lama, muncullah anak buah Master, sosok bertopeng iblis merah yang membawa Ryo untuk dijadikan sandera. Sementara itu, Master menghubungi Sakata, mengundangnya ke resort mewah yang baru dibangun demi menyelesaikan semua masalah ini. Bukannya pergi ke klinik atau mencari perawatan, Sakata malah menuju markas lamanya, tempat ia dulu aktif bekerja. Di sana tersedia banyak senjata tajam, namun ia tetap memilih golok unik kesayangannya dan jaket kulit yang menjadi ciri khasnya. Setibanya di lokasi, Sakata berhasil mengecoh para penjaga luar dengan mengirim mobil kosong sebagai pengalihan. Sementara ia sendiri masuk dari jalur lain dan menghabisi mereka semua dengan cepat. Namun itu barulah awalnya saja. Saat harus menaiki anak tangga menuju lantai yang dituju, puluhan penjaga terus berdatangan. Dan satu persatu, mereka pun tumbang di tangan Sakata. Di tangga, Sakata pun berjalan menuju salah satu ruangan. Dan tiba-tiba, ia bertemu dengan seseorang yang dikenal sebagai Sang Serigala, yang diperintahkan untuk menghalangi langkahnya oleh sang master. Pertarungan berlangsung singkat, karena pada dasarnya Sang Serigala hanya pandai berbicara, namun minim kemampuan dalam bertarung. Setelah berhasil mengalahkannya, Sakata yang sudah kelelahan melangkah menuju lift, yang akan membawanya langsung ke lantai paling atas.
Tapi tebak siapa yang muncul lagi? Setelah sebelumnya mengalahkan puluhan orang dalam waktu singkat, Sakata langsung menuju ruangan tempat Ryo berada. Namun, disinilah Sakata kini ditawan. Posisi ini sangat mirip dengan saat keluarganya dibantai 12 tahun lalu. Sambil mengancam akan melukai Ryo, sang master, yang ternyata adalah wali kota Shincho, mulai menjelaskan tujuan sebenarnya. Niatnya sebenarnya baik. Ia ingin menjadikan kota Shincho sebagai kota teladan, bersih dari preman, aman dari penipuan bahan bakar, bebas dari penyalahgunaan fasilitas negara, dan terbebas dari berbagai masalah lainnya. Namun cara yang ia gunakan terkesan sangat kejam. Ia mengeksekusi pejabat yang terbukti korupsi, menyingkirkan pengusaha yang menolak bekerja sama demi kemajuan kota, dan memanfaatkan dana haram untuk membangun infrastruktur. Dan ia tidak akan ragu untuk melawan siapapun yang menjadi penghalang tujuannya. Sesuai narasi yang dijelaskan di awal video, setiap 50 tahun sekali, iblis akan datang ke kota Shinjo dan menyebabkan kekacauan serta pembunuhan massal. Sang master alias Pak Wali Kota percaya bahwa iblis itu telah merasuki Sakata, sosok pembunuh bayaran legendaris. Selain ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota teladan, sang master juga bertekad menjadi orang pertama yang berhasil menghentikan iblis tersebut. Setelah puas berbicara panjang lebar, sang master menghunuskan pedangnya, siap menghabisi Ryo. Namun tiba-tiba, muncullah sang informan melepaskan tembakan secara membabi buta. Insiden 12 tahun lalu pun kembali terulang. Sakata berteriak, menyuruh putrinya untuk berlari. Setelah Ryo aman bersama sang informan, Sakata kini bebas melampiaskan dendamnya. Lawannya kali ini adalah iblis merah yang kekuatannya jauh melampaui para penjaga yang ia hadapi sebelumnya. Sakata mulai terdesak, hampir tak berdaya. Dalam detik-detik kritis itu, ia teringat wajah mendiang istrinya. Kemarahan yang terpendam selama 12 tahun akhirnya membakar semangatnya untuk bangkit kembali. Pertarungan pun berbalik arah ketika iblis merah mulai sekarat. Sang master membuka maskernya, dan ternyata ia adalah saudara kembar Sakata dengan wajah penuh bekas bakaran. Tak ingin larut dalam kesedihan, sang master segera mengenakan masker iblis putih kebanggaannya. Dan siapa yang menyangka, Sakata harus kehilangan tangan kirinya setelah tebasan cepat dari sang master. Dengan kondisi babak belur, kehilangan banyak darah, Sakata masih mampu bangkit, bergerak menyerang, hingga akhirnya tepat saat ia berhasil mengalahkan sang master, muncullah Ryo datang untuk menjemput ayah tercintanya. Namun, serigala ternyata masih hidup. Ia menembak Sakata hingga terkapar, berpura-pura menjadi ayah demi mendapatkan simpati Ryo, namun tanpa ragu Sakata menebasnya dari belakang, lalu memeluk Ryo seperti saat ia masih kecil dulu. Tak lama setelah napas terakhirnya terhembus, dalam pelukan Ryo, aparat datang mengamankan lokasi. Sang master ternyata masih hidup, tersenyum saat digotong pergi. 1 tahun kemudian, ia kembali ikut pemilu, dan untuk kedua kalinya berhasil menjabat sebagai wali kota selama 2 periode berturut-turut. Namun yang mengejutkan, itu bukan sang master asli, melainkan saudara kembar dengan bekas luka bakar di wajahnya, bertekad melanjutkan misi keadilan yang penuh kontroversi. Seperti kebiasaan sang master yang rajin mengunjungi kuil untuk ritual, iblis merah pun melakukan hal sama. Namun ia tak menyangka Ryo muncul dengan amarah membara, menuntut balas atas kematian kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya,
Tamatlah riwayat Iblis Merah, sebuah ending drama aksi yang penuh motivasi hidup, perjuangan, dan arti pengorbanan. Tidak ada pesan panjang di akhir video. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!